Kita mau ke daerah X di Taumangun, ternyata kita gagal ke sana. So, beginilah ceritanya. Dan hi cool people, I'm Tiong Sui and how are you today? Kenapa aku bilang daerah X? Karena aku lupa namanya. Jadi kita buatlah namanya daerah X ya. Jujur di awal kita di sini itu masih senang-senang, masih bahagia dan kita nggak tahu apa yang terjadi sama kita. Di awal ceritanya itu aku baru pulang dari salah satu event yang ada di mall yang ada di Solo Baru. Aku baru pulang. Terus tiba-tiba adikku yang baju pink itu chat aku kayak, "Kak, ayo kita ke daerah X di Taumangun, kita lihat matahari terbit yuk," gitu. Dan aku bilang, "Ya udah ayo kalian, kita kayak untuk kenang-kenangan karena kita bentar lagi mau pulang." Itulah isi pikiran kita dua. Dan akhirnya sepupuku ini menjemput aku dari kosan dia ke kosan aku, dan dari kosan aku kita menuju ke daerah X itu. Di perjalanan ini sebenarnya aku nggak tahu nama daerah-daerahnya ya. Nah, di perjalanan pas mau ke arah jalan ke Taumangun yang kayak ada titik lah yang dia tahu gitu kan, karena ada titik X gitu. Nah, kita menggunakan Google Map. Nah, ternyata kita bisa cari oleh Google Map gitu, yang harusnya kita di sebelah kanan, ternyata Google Map-nya itu ditaruh di sebelah kiri. Di awal itu aja kita sudah salahkan, dan aku udah bilang ke dia kita putar balik saja, dan dia bilang kayak sedih katanya karena udah sesuai dengan Google Map. Kalau dilihat dari Google Map memang sudah sesuai dengan apa yang kita jalankan gitu, tapi dia masih kepikiran kok beda arahnya. Terus kayak dia cari titiknya, kok titiknya di sebelah kanan, ternyata kita ke sebelah kiri. Terus aku suruh putar balik karena bilangnya udah pas dengan Google Map. Kita putar balik itu agak jauh, ya udah akhirnya kita tetap menggunakan Google Map. Akhirnya kita meneruskan ini Google Map sampai kita dibawa ke daerah terpencil yang jarang ada rumah. Ada sih rumah tapi kayak jauh-jauhan gitu. Dan akhirnya kita kayak tembus sampai kayak hutan-hutan gitu, kita nggak tahu di mana. Dan kalau dari Google Map-nya itu jalan benar gitu, tapi firasat si adikku ini kayak beda karena dia udah berapa kali kan ke Taumangun dan udah berapa kali ke daerah itu, kok kayak beda gitu, kok kayak aneh lah intinya, kok nggak banyak rumah atau banyak kendaraan yang lalu lalang gitu. Ternyata kita salah jalan gitu loh guys, tapi kalau di map itu benar. Kita jalan terus tapi aku nggak videoin karena benar-benar gelap. Dan akhirnya kita ketemu sama satu pemotor juga, kayaknya orang pacaran gitu, dan akhirnya kita minta tolong untuk temani kita sampai ketemu jalan rayanya. Dan akhirnya kita ikut mereka berdua gitu kan, lurus-lurus, tapi mereka akhirnya berhenti di musola atau di masjid itu, dan kita tetap jalan lurus karena kata masnya itu jalan aja lurus gitu. Dan akhirnya kita jalan aja lurus, kita juga mengucapkan terima kasih ya ke masnya. Dan kita ketemu nih jalan raya yang benar-benar jalan raya Taumangun itu. Ini belum selesai ceritanya, udah sampailah kita ke jalan raya dan kita mau ke daerah X itu. Nah, sebelumnya itu si sepupuku menawarkan mau makan gak gitu, mau makan dulu atau menghangatkan diri dulu. Terus aku bilang kayaknya enggak deh, kita ke atas aja dulu ke daerah X itu biar kita sampai sana. Dan aku tanya apakah ada di sana tempat jualan dan sebagainya, katanya ada. Jadi aku mikir ya udah di atas aja ya kan, nanggung gitu. Dan akhirnya kita menuju atas ke daerah X itu. Dan anehnya jalanan yang kita tuju itu sepi banget, dan kata sepupuku itu biasanya menuju daerah X itu rame banget. Pas waktu kita pergi tuh sepi banget, dan kayak sepupuku ini kayak udah curiga, kayak dia merasa bahwa alam lagi tidak merestui perjalanan kita. Jadi akhirnya kita balik ke tempat makan yang awal kita mau makan di sana. Akhirnya kita mundur, dan tahu akhirnya kita perjalanan mau ke tempat yang makan itu, dan di situ kita baru ketemu beberapa pemotor. Dan sampai kita di tempat makan baru kami lihat pemotor banyak banget turun dari daerah X itu. Kita dua terkejut, kita dua kayak tatap-tatapan, kok kita naik itu daerah sepi, ketika kita turun itu daerah penuh gitu. Kita nggak ngambil resiko lagi, kita nggak mau ke atas karena kita merasa bahwa alam lagi tidak merestui kita ke sana. Karena si sepupuku ini baru 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu sebelum kami berangkat itu dia baru ke sana, dan itu tempat meh gitu kan. Jadi dia heran kenapa pas sama aku itu kok sepi banget dan jalannya kok disasarin gitu. Akhirnya kita ke tempat makan, kita makan karena udah lapar dan dingin banget di Taumangun. Akhirnya kita makan sambil kita mau nunggu matahari terbit di tempat makan itu. Dan ternyata itu aku nggak sanggup karena capek banget, karena aku baru capek banget ya 1 hari ini itu aku melakukan kegiatan. Terus malamnya aku ke Taumangun, jadi kayak aku capek banget. Jadi akhirnya aku minta ke dia untuk pulang. Itu sekitar berapa ya, jam 2 atau jam 3. Akhirnya kami pulang menuju kosanku. Dan kalian tahu
aku sama dia pulang menuju kosan itu diarahkan ke Google Map itu di jalan raya yang benar-benar jalan raya aslinya gitu, bukan jalan potong gitu. Dan sungguh luar biasanya tuh ada beberapa kejadian yang sebenarnya itu di luar nalar kami. Pertama, pas waktu jalan ini masih di daerah Rawamangun, masih di jalan besarnya, di sepupuku ini melihat ada nenek-nenek jalan di jalan sepi, dan itu lagi posisi nggak ada rumah, di berapa kilometer itu nggak ada rumah. Dan sepupuku aneh gitu, kok ada nenek-nenek jam 2 atau jam 3 tuh jalan, ini jaraknya jauh kayak nenek-nenek sepuh itulah. Dan setelah dia lihat gitu, akhirnya digaskannya karena dia takut. Tapi ya puji Tuhan sepanjang jalan itu ramai dan banyak orang gitu. Tapi waktu pergi kami heran kok sepi banget. Dan kemudian kita sampailah ke daerah Solo. Di daerah Solo itu sekitar kita jam berapa ya, udah mau subuh atau jam berapa gitu, aku lupa jam. Kemudian pas di jalan, pas pertama kali aku lihat ada bapak-bapak dan nenek-nenek. Bapak-bapak ini itu manusia dan ada bayangannya. Dan kan nenek-nenek ini aku nggak melihat bayangannya, tapi aku kayak merasa mungkin efek lampu, positif thinkingnya. Cuman kayak setelah aku bicarakan sama sepupuku, rasa nggak mungkin si lampu, karena lampu di sepanjang jalan, karena udah di Solo ya, sepanjang jalan itu kayak terang banget menyorot mereka dua, menyorot si bapak sama si nenek. Logikanya kalau si bapak itu punya bayangan, seharusnya si nenek itu punya bayangan. Ada satu lampu yang dekat menyorot ke bapak itu gitu, maksudnya ada hampir di atas bapak itu gitu kan, karena si nenek itu hanya berjarak berapa meter dari si bapak itu. Kemudian aku bilang sama sepupuku, dedek-dedek lihatlah nenek dan bapak-bapak dan nenek-nenek itu gitu. Terus tiba-tiba sepupuku bilang gini, jangan lihat belakang dan jangan ngomong tentang bapak-bapak itu dan nenek-nenek itu, katanya gitu. Terus akhirnya digaskannya, aku diem dan aku mengingat kejadian yang waktu kami di jalan itu, dia ketemu nenek-nenek juga kan, kayak aneh lah nenek-nenek itu, kata adikku gitu kan. Tuh nenek-nenek yang di jalan daerah Rawamangun itu kayak kata adikku kayak aneh gitu, karena nenek-nenek itu jalan sendiri dan malam gitu. Itu masih kayak positive thinking aja gitu, tapi dia udah nggak mungkin gitu. Nah pas yang kedua ini dia udah bilang jangan bicarakan tentang bapak-bapak itu dan nenek-nenek itu di saat kita jalan. Dan ketika kita udah di kosan baru kita ngomong gitu kan. Nah kalian tahu pas aku di kosan ngomong lah aku sama dia kan, bilang kali lah ya bapak itu ngawani nenek itu, kulang gitu. Terus yang sepupu ini, sadar nggak sih kau kak, ini itu nggak ada bayangannya gitu. Terus aku ya antara ingat atau nggak ingat pada saat itu gitu, tapi kayak ya sih kayaknya tadi aku sekilas kayaknya aku melihat nggak ada bayangan gitu. Logika aja kalau misalnya si kakek itu, si bapak atau kakek itu punya bayangan, otomatis si nenek itu punya bayangan kan. Dan lampu itu terang benderang dan dia yang hampir menyorot mereka gitu, yang dekat sama mereka gitu, dan nggak mungkin nenek itu nggak punya bayangan gitu. Dan akhirnya dia bilang kenapa, aku bilang jangan bicara tentang bapak dan nenek itu. Dan kenapa, karena dia sudah punya firasat aneh, oh itu bukan manusia katanya gitu. Ngaco, karena aku juga penakut kan, jadi aku dia ambil positif thinkingnya aja, kayak aku bilang ngaco lah, nggak mungkin gitu. Tapi kayak kalau dipikir-pikir kan kayak ya gitu kan, karena itu kan belum subuh ya gitu. Akhirnya kita dua kayak diskusi gitu, kayak sepertinya kita nggak direstui alam, nggak direstui oleh Tuhan untuk pergi ke daerah X. Dan sepertinya kita sisi dalam keadaan capek. Jadi inilah pelajaran untuk kami dan ini adalah pengalaman untuk kami. Kenapa aku ceritakan seperti ini, biar someday kalau aku dengar, oh berarti aku pernah punya cerita lucu seperti ini. Sebenarnya nggak lucu sih, agak serem sih gitu. So begitulah cerita dari aku. Kalau kalian mau ke daerah wisata, sebaiknya badan kalian itu fit, dan sebaiknya kayak berdoa dulu nggak sih biar perjalanannya lancar atau apa gitu kan. Jangan malu untuk bertanya. Kalau misalnya kalian udah paham nih sama daerah X tapi kayak masih ragu-ragu, masih pengen pakai Google Map, ya silahkan, tapi sebaiknya tanya dulu sama warganya gitu biar tidak kesasar. Itu sih saran aku. Dan kalau kalian mau ke daerah wisata, apalagi kalian mau lihat matahari terbit, kalian itu harus dalam kondisi yang fit. Kalau misalnya kalian ngantuk atau capek, baik kalian yang mengemudi atau yang di belakang, lebih baik kalian istirahat dulu, jangan dipaksa deh, takutnya ada apa-apa ya kan. So gitu aja dulu cerita aku. Terima kasih sudah nonton, see you next video, bye bye, PCB nih.